Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulau Gadung menyelenggarakan pengajian bertemakan keberagaman masyarakat Indonesia terkini. Dalam pengajian, pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulau Gadung ini menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat. Bertempat di Aula Muhammad Syarif, pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulau Gadung selenggarakan pengajian bulanan. Pengajian tersebut secara langsung menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat. Di hadapan para peserta dan tamu undangan, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat memberikan tausiah yang berisikan pencerahan bagi para warga Muhammadiyah di Rawamangun, Pulau Gadung dan sekitarnya. Dalam kesempatan ini, Dadang Kahmat menyatakan keberagaman baik masa akan datang maupun sekarang dipengaruhi oleh teknologi. Perkembangan zaman semakin pesat dengan teknologi. Dengan begitu, informasi melalui digital dan saluran berbagai perangkat bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam perubahan. Namun, perlu kewaspadaan di tengah tuntunan zaman bagi masyarakat terkini, khususnya generasi muda. Untuk itu, menurut Dadang Kahmat, Muhammadiyah mempunyai tantangan di tengah abad kedua saat ini. Di tengah arus globalisasi teknologi yang semakin pesat, Muhammadiyah bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Generasi muda, jangan sampai mereka generasi muda itu tidak tahu tentang Muhammadiyah. Penelitian kemarin Pak di Bekasi, calon doktor yang saya bimbing Ahmad Puadi, remaja itu tidak mengerti lagi Muhammadiyah, tidak mengerti lagi NU, tidak mengerti Persis. Yang mereka mengerti itu orang-orang yang suka nongol di media sosial saja, ya. Itu yang namanya Agim, yang namanya Yusuf Mansur, yang namanya Safik Basalama, yang namanya UAS, itu saja yang mereka. Oke, kita mulai Bapak sekalian. Jadi nah ini ada kira-kira surat Al-Hasr ayat 18 yang menggambarkan bahwa masa depan itu ditentukan masa lalu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah kamu memperhatikan masa lalu untuk masa datang. Jadi masa akan datang itu tentukan kondisi sekarang. Oleh karena itu kita harus melihat bagaimana kondisi sekarang itu, termasuk kondisi masa lalu, sejarah kita, sejarah manusia. Nah, Kiai Ahmad Dahlan pernah berkata, Muhammadiyah sekarang lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Nah, beliau memprediksi abad kedua itu beda dengan abad pertama. Ini pemimpin yang betul-betul punya daya daya futuristik katanya, daya lihat jauh ke depan. Ya. Tidak hanya untuk masa kini, tapi dia mempersiapkan masa depan. Maka teruslah kamu bersekolah menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru kembali kepada Muhammadiyah. Jadilah mister kembali Muhammadiyah. Insinyur dan lain-lainnya kembali ke Muhammadiyah. Keberagamaan itu baik masa akan datang maupun sekarang dipengaruhi oleh 3, mungkin lebih. Ya. Pertama, kemajuan teknologi itu merubah keagamaan, Pak. Jadi kita jangan anggap teknologi itu tidak mempengaruhi. Sekarang saya pakai ini teknologi. Mempermudahkan Bapak-Bapak melihat. Zaman dulu saya tidak bisa, zaman saya muda itu saya memimpin ranting tahun 80, cabang Ujung Berung, ranting Cipadung, Ujung Berung jadi ketua PWM Jawa Barat. Belum ada yang begini. Ya kalau terjadi ada wabah itu nggak bisa lagi sama Zoom, nggak bisa lagi sama HP itu sekarang. Makanya itu teknologi itu mempengaruhi. Sehingga mempengaruhi perubahan masyarakat. Masyarakat berubah, ya. Tidak seperti dulu sekarang. Berubah, Pak. Nanti saya sebutkan berubah. Terus ajaran-ajaran yang dipahami pun mungkin mereka berubah, ya. Ibu Bapak yang Yesus. Saya baca surat An-Nur ayat 11 sampai 20 itu kecaman terhadap hoax, berita palsu. Bahkan Allah mengancam dalam ayat itu akan dikenakan siksaan yang pedih. Kamu mengatakan kembali apa yang kamu tidak tahu. Di hadapan kamu ringan, tapi di hadapan Allah sangat berat. Itu An-Nur ayat 15 kalau nggak salah. Jadi baca aja oleh Bu Bapak, itu ceritanya tentang Siti Aisyah yang difitnah.
Itu kisahnya itu seperti itu. Jadi nanti dibaca An-Nur ayat 11 sampai 20. Yang kedua, terjadi kedangkalan makna beragama, menguatnya formalisme agama. Nah, jadi mohon maaf kalau Raromaba kan tidak terlalu ditonjolkannya formalisme itu. Umpamanya pakai ini sorban kan, itu formalisme. Dia terlalu formal. Seperti tuntutan-tuntutan khilafah itu formalisme agama, bukan substansi agama. Kalau Muhammadiyah kan substansi agama. Bagaimana mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita ini bina ummah bukan bina daulah, Pak. Harus hati-hati ya. Kita ini membina masyarakat bukan membina ingin menciptakan sebuah negara. Negara mah konsensus, darul ahdi was sahadah. Yaitu konsensus bersama. Kalau nanti konsensus bersama mau berubah ya silakan. Asal konsensus lagi. Ini dalam tahun 1945 itu konsensus, ini negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulau Gadung, Muhammad Sodik, menyampaikan kegiatan pengajian bulanan sengaja diagendakan untuk memberikan pencerahan keberagaman masyarakat terkini dengan besar harapan menjadikan masyarakat tetap terikat dalam bingkai persatuan. Cara ini sengaja kita format dari awal karena kita ingin mengetahui secara pasti. Dan sengaja kami undang adalah dari pimpinan pusat untuk memberikan penjelasan, pencerahan kepada kami tentang keberagaman masyarakat terkini di Indonesia ini. Harapannya adalah bagaimana kita menjadikan masyarakat itu tetap kita terikat dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Tidak mau kita diterkoyak oleh apapun bentuknya, gitu. Sehingga kami secara khusus memang mengundang Profesor Dadang dalam rangka memberikan penjelasan pada kami, pencerahan pada kami supaya kami bisa memahami kondisi keberagaman masyarakat terkini di Indonesia. Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulau Gadung akan terus melakukan kegiatan pengajian bulanan rutin sebagai agenda mempererat silaturahmi antar keluarga Muhammadiyah sekaligus menambahkan ilmu agama. Ilham di Amrullah, Kohar Arizki memberitakan dari Jakarta.